Meskipun menurut saya responnya cukup lambat, namun akhirnya OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT Indo Puriko Pratama, emiten dengan kode IPPE, terkait dengan pelanggaran penyajian laporan keuangan tahun periode 2021 sampai dengan 2023. OJK mengenakan denda sebesar 4,63 miliar kepada perseroan atas kesalahan dalam penyajian saldo aset perseroan pada neraca. Kesalahan tersebut berkaitan dengan pencatatan uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang bersumber dari dana hasil IPO. OJK juga memberikan sanksi kepada kantor akuntan publik yang melakukan audit pada tahun 2022 dan 2023. Mungkin berita ini terdengar biasa saja karena sepanjang tahun 2025 OJK telah mengenakan 3.040 sanksi kepada 453 emiten dan sebanyak 1.223 karena kasus laporan keuangan. Namun, entah mengapa, intuisi saya tertarik untuk membedah laporan keuangan PT Indo Puriko Pratama, emiten dengan kode IPPE, dan PT Men Teknologi Indonesia, emiten dengan kode MENN, yang baru ganti pemegang saham pengendali dengan penerima manfaat akhir menjadi atas nama saudara Muhammad Nasaruddin melalui Yayasan Nasar Foundation. Muhammad Nasaruddin adalah mantan napi korupsi kasus Hambalang yang dulu cukup mengguncang Partai Demokrat. Sesuai dengan data dari website BEI, PT Indo Puriko Pratama, emiten dengan kode IPPE, menyampaikan laporan keuangan terakhir pada periode September 2024. Dan setelah saya bedah laporan keuangannya, menurut saya sepertinya OJK tidak cukup dengan hanya mengenakan denda. Mengingat, menurut saya, patut diduga IPPE telah melakukan perbuatan kriminal, yaitu mencuri dana hasil IPO, dan nilainya jauh lebih besar dibanding nilai denda yang dijatuhkan oleh OJK. Patut diduga hal ini juga dilakukan oleh PT Men Teknologi Indonesia, emiten dengan kode MENN, yang listing pada tanggal 30 April tahun 2023. Dan menurut saya, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila OJK melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu melakukan monitoring terhadap penggunaan dana hasil IPO, karena OJK telah mempunyai POJK nomor 30 tahun 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan bedah kemungkinan adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh PT Indo Puriko Pratama, emiten dengan kode
IPPE dan PT Men Teknologi Indonesia, emiten dengan kode MENN, terhadap penggunaan dana hasil IPO. Sehingga menurut saya OJK tidaklah cukup dengan hanya menjatuhkan denda. Namun OJK harus menegakkan aturan dan memproses secara hukum. Karena tindakan emiten ini tentu sangat merugikan investor retail dan pasar modal Indonesia. PT Indopriko Pratama, emiten dengan kode IPPE, listing pada tanggal 9 Desember tahun 2021 dengan melepas saham baru sebanyak 1 miliar lembar di harga penawaran umum Rp100, sehingga IPPE berhasil mengkolek dana retail sebanyak 100 miliar. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil penawaran IPO sebesar 61% akan digunakan untuk investasi pabrik dan kelengkapannya, yaitu untuk pabrik produk-produk CCO, Crude Coconut Oils, VCO, Virgin Coconut Oils, PCO, Pure Cooking Oil, dan RBD, Refined Bleach and Deodorant Coconut Oil, dan sebesar 39% untuk modal kerja. Kita akan membedah laporan keuangan emiten berdasarkan tujuan IPO-nya dengan berpedoman pada POJK nomor 30 tahun 2015, yaitu tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sesuai dengan bab 2 pasal 2, laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lalu pada pasal 13 ditentukan bahwa dalam hal terdapat dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, emiten wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan liquid, misalnya pada bank sebagai deposito, giro, atau tabungan. Namun, sejak Desember 2021, dana hasil IPO IPPE telah digunakan untuk membayar uang muka, meskipun belum genap 1 bulan IPPE IPO. Pada akhir Desember tahun 2021, dana hasil IPO IPPE tidak mengendap di bank. Dalihnya untuk pembangunan mesin-mesin sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada bulan Juni 2021 dan telah dituangkan dalam prospektus. Menurut saya, harusnya untuk melindungi investor retail, saat itu OJK harus segera melakukan verifikasi progres proyek, mengingat proyek telah dibayar di muka 100%. Nah, sampai dengan laporan keuangan terakhir yang disampaikan oleh IPPE periode Juni tahun 2024, posisi uang muka tersebut ternyata tetap menjadi uang muka. Jadi, meskipun telah berjalan selama 2,5 tahun, mesin-mesin dari CCO, VCO, PCO, dan RBD belum selesai. Bahkan termasuk uang muka untuk bahan baku atau modal kerja juga telah dibayarkan kepada supplier, dan OJK tetap tidak melakukan apapun. Terbukti
Sampai saat ini pada situs BEI tidak saya dapatkan penjelasan progres pembangunan pabrik oleh IPPE kepada BEI. Apakah bukti awal ini tidak cukup untuk menduga bahwa PT Indo Pureko Pratama emiten dengan kode IPPE telah melakukan tindakan kriminal penggelapan dana hasil IPO? Masa iya uang muka sudah berjalan selama lebih dari 2,5 tahun, pabriknya tidak ada progres. Bagaimana bila penggunaan dana hasil IPO untuk modal kerja? PT Men Teknologi Indonesia, emiten dengan kode MENN, listing pada tanggal 30 April tahun 2023 dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.430.000.000 lembar di harga penawaran umum Rp78 per lembar, sehingga MENN dapat mengkolek dana retail sebesar Rp33,56 miliar. Sesuai dengan surat Men pada OJK tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli tahun 2023, Men melaporkan bahwa telah menggunakan 83% dari dana hasil IPO untuk menambah modal kerja, yaitu sebesar 24,67 miliar dari perolehan hasil IPO sebesar hampir 30 miliar. Namun, menurut saya, laporan tersebut tidak benar. Karena dengan perhitungan sederhana perubahan terhadap komponen modal kerja, saya dapatkan data bahwa pada periode tersebut, tambahan kebutuhan modal kerja hanya sebesar 6,8 miliar. Oleh sebab itu, seharusnya OJK segera melakukan perhitungan dan pengecekan ulang terhadap laporan PT Men Teknologi Indonesia, emiten dengan kode MEN. Selisih dana hasil IPO menurut saya disimpan pada tambahan kas dan bank serta uang muka lancar lainnya dengan total sebesar 12,8 miliar. Lalu, pada awal tahun 2025, Men kembali menyampaikan laporan penggunaan dana hasil IPO dengan memunculkan adanya biaya operasional sebagai pengganti istilah modal kerja yang nilainya sebesar 17 miliar, sehingga posisinya klop. Realisasi penggunaan dana hasil IPO telah sesuai dengan rencana penggunaannya. Namun, dengan perhitungan sederhana yang sama terhadap perubahan komponen modal kerja, kembali saya dapatkan data bahwa tambahan kebutuhan modal kerja pada periode tersebut hanya sebesar 11 miliar. Selisih dana hasil IPO disimpan pada tambahan kas dan bank serta biaya dibayar di muka tidak lancar dengan total sebesar 13 miliar rupiah. Nah, menurut saya, Men berusaha mengaburkan adanya biaya dibayar di muka tidak lancar sebesar 9,9 miliar sebagai biaya operasional. Yuk kita telusuri munculnya biaya operasional atau biaya yang dibayar di muka tidak lancar atau akhirnya menjadi beban yang ditangguhkan sebesar 9,9 miliar ini dengan mengikuti laporan keuangannya. Pada Juni tahun 2023, Men mencantumkan uang muka pada aset lancar sebesar
6,5 miliar. Namun, pada Desember tahun 2023, posisinya berubah menjadi biaya dibayar di muka pada aset tidak lancar dengan nilai menjadi sebesar 4,75 miliar. Lalu, pada Desember tahun 2024, nilai biaya dibayar di muka pada aset tidak lancar ini meningkat menjadi 9,9 miliar rupiah. Dan pada neraca Juni tahun 2025, deskripsi biaya dibayar di muka pada aset tidak lancar ini berubah menjadi beban yang ditangguhkan dengan nilai tetap sebesar 9,9 miliar rupiah. Deskripsi biaya dibayar di muka pada laporan keuangan Desember 2024 juga diganti dengan deskripsi beban yang ditangguhkan pada neraca Juni 2025. Menurut saya, OJK patut untuk segera melakukan investigasi atas perubahan deskripsi biaya ini. Dari uang muka lancar pada aset lancar menjadi biaya dibayar di muka pada aset tidak lancar. Lalu menjadi beban yang ditangguhkan pada aset tidak lancar. Dengan rincian terakhir digunakan untuk pemasaran dan acara, pelatihan SDM, service point center, marketing spot dan promosi, serta pulsa GPS. Padahal sesuai dengan penjelasan dalam neraca, jangka waktu objek pembiayaan tersebut telah jatuh tempo. Dan sebagai catatan, pada Desember tahun 2024, MEN mempunyai biaya dibayar di muka untuk pelatihan SDM sebesar 2,3 miliar rupiah. Namun, jumlah karyawan tetap MEN hanya 3 orang. Masih sama dengan saat IPO, sesuai dengan prospektus IPO. Jadi, kalau kualitas emiten yang listing di BEI laporannya sudah begini, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.